Elshinta News and Talk. Wacana teks amnesti jilid 3 atau program pengampunan pajak yang kembali mencuat ke publik, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan sikap tegas menolak penerapan program teks amnesti yang ketiga ini. Menurutnya, pemberian pengampunan pajak secara berulang justru berpotensi merusak kredibilitas pemerintah dalam penegakan hukum pajak. Dia juga menekankan bahwa pesan moral yang ditangkap publik bisa salah, seolah pemerintah membiarkan praktek penghindaran pajak karena nanti selalu ada jalan keluar. Lalu bagaimana seharusnya kita memandang wacana ini? Apakah benar teks amnesti yang berulang bisa menciptakan moral hazard? Apa solusi yang adil dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia? Pendengar, kita membahasnya bersama pemimpin sekaligus pendiri Indonesian Tax Care Integ, Basuki Widodo. Elshinta News and Talk. Selamat sore Pak Basuki. Selamat sore. Pak Basuki, bagaimana mencermati wacana teks amnesti jilid 3 ini? Apa kira-kira urgensinya kalau kembali digulirkan program pengampunan pajak ini menurut Pak Basuki? Baik, dengan Mas Farma ya? Iya, dengan Farma di sini Pak Basuki. Oke, baik. Jadi gini, jadi lagi-lagi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu hanya bersandarkan kepada yang namanya target, gitu loh. Jadi dari 2016 teks amnesti itu sebenarnya itu kan gagal, bisa dikatakan. Dari target yang dicanangkan itu kan tidak tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, saya waktu itu menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi. Saya katakan sebenarnya apa sih yang diinginkan pemerintah? Karena yang diinginkan pemerintah ini sebenarnya pemerintah hanya menonjolkan bahwa dengan kebijakan teks amnesti ini akan uang masuk sekian ribu triliun ya waktu itu, saya lupa 3.000 triliun apa berapa gitu. Tapi masalahnya bukan di situ, masalahnya setelah target itu tercapai itu untuk apa gitu loh. Karena sekarang ini kita ini terjebak oleh situasi apa? Situasi hutang dan APBN, dan ini semua dibebankan kepada masyarakat. Sekarang ini pemerintah panik dalam kondisi terhadap penerimaan. Jadi sekarang ide-ide pejabat itu hanya pada target gitu loh. Padahal teks amnesti ini kan sebenarnya tidak berhasil kalau menurut saya. Terus yang menjadi pertanyaan, pemerintah sendiri selalu bicara tentang target, pencapaian target dari teks amnesti. Sekarang paham nggak? Tahu nggak? Ada nggak perhitungan semacam penelitian atau kajian berapa kerugian negara dari pengampunan ini? Ini kan yang tidak dipahami oleh masyarakat. Harusnya itu disandingkan sebagai pembanding. Jadi ada semacam bahwa ada penebusan. Waktu itu berapa? 5% apa berapa saya lupa itu. Seolah-olah kalau 5% masuk uang sekian ribu triliun itu selesai sudah. Nah sekarang menjadi pertanyaan, berapa itu kerugian negara yang sebenarnya harus bisa ditarik? Itu lebih besar mungkin, berlipat-lipat kali dari itu. Tapi kenapa pemerintah ini tidak mengejar kepada para pengemplang pajak? Saya katakan mereka pengemplang pajak. Yeah. Kenapa mereka menjadi mendapat karpet merah, mendapat sebuah yang namanya fasilitas ini gitu. Kemudian akhirnya teks amnesti yang jilid pertama itu akhirnya menyasar kepada orang-orang kecil gitu loh. Yang sebenarnya akhirnya apa? Aset-aset dihitung. Bahkan yang mirisnya lagi, kipas angin lah, kulkas lah, apa semua dihitung. Lah, alasannya apa? Itu kan penghasilan yang harus ditebus. Lah, itu udah selesai masalah itu. Masalah itu sudah selesai sejak waktu dia beli, pada waktu dia memperoleh penghasilan. Jadi pemerintah ini tidak bisa lagi bicara tentang target, ini harus ada reformasi pajak. Harus kita ulang lagi. Ini sudah salah arah. Kita sudah mengalami jalan buntu atas sistem pajak yang dibangun oleh pemerintah. Pajak ini sekarang gagal. Masyarakat sudah melawan. Itu kan kasus Pati seperti apa gitu. Jadi begini, Mas Farma. Jadi dari hasil penelitian yang kita lakukan,
kebijakan ini bersifat sporadis, trial and error. Jadi antara kebijakan satu dengan yang lain itu tidak ada berkesinambungan. Dulu kebijakan tax amnesty dulu digadang-gadang akan mengumpulkan database, data yang bisa mengejar orang-orang yang nakal katanya. Kalau dia menebus gitu. Tapi ternyata tidak ada, tidak mampu itu. Saya dulu sudah memprediksi pada waktu saya jadi saksi ahli, saya katakan tidak mampu petugas pajak itu mengejar wajib-wajib pajak yang nakal-nakal itu gitu loh. Sudah negara dirugikan, kemudian wajib pajak yang nakal tidak bisa didapat, kemudian malah ini mencederai daripada kepercayaan masyarakat, kemudian kepastian hukum terlanggar, keadilan terlanggar. Ini kan jadi tidak konsisten. Bagaimana Mas Farma? Orang membayar pajak banyak yang sudah, bahkan yang masuk bui, yang membayar denda, yang membayar pajak, bukan hanya pajak tetapi juga dendanya, bunganya, bahkan ada yang dipidana. Sekarang dibebaskan dengan tax amnesty. Sebenarnya apa yang diinginkan pemerintah seperti ini gitu loh? Kebijakan-kebijakan yang amburadul seperti ini gitu loh, tambal sulam. Sekarang kita duduk manis, tenang-tenang aja, besok dikeluarin, kita buat aja sekarang tax amnesty ini. Jadi rakyat ini kayak jadi permainan gitu loh. Tidak ada arah yang jelas dari pembangunan pajak ini gitu loh. Jadi kayak seenak-enaknya aja gitu loh. Jadi kalau menurut saya, janganlah kebijakan-kebijakan itu jadi permainan. Seolah-olah kalau sudah kebijakan itu dikeluarkan, sudah selesai, tinggal tekan aja ke rakyat gitu loh. Itu gambarannya seperti itu. Ya, jadi yang saya tangkap ini yang pertama adalah program dijilid sebelumnya ini malah salah sasaran, tidak tepat sasaran. Yang kedua, ini program justru terkesan semena-mena, asal-asalan seperti itu. Betul. Karena pajak itu harus ada yang namanya kepastian hukum. Kepastian hukum itu harus jelas. Banyak yang sudah dikenakan pajak, banyak yang sudah membayar, kena denda, bahkan kena kurungan dan lain sebagainya. Sekarang dibebaskan kepada orang-orang yang tidak patuh. Bagaimana ini? Kan aneh jadinya. Terus sudah begitu nanti gagal lagi, nyasar lagi ke orang-orang kecil gitu loh. Segala macam kipas angin lah, semua di list untuk disuruh bayar pajaknya. Jadi jangan pemerintah ini bahasanya kalau saya katakan membodohi rakyat gitu loh, dengan bahasa-bahasa dengan target, dengan hutang dan lain sebagainya. Sekarang ini kita ekonomi sudah hancur-hancuran ya. Di mana AMRO pun juga dari ASEAN, negara ASEAN memperingatkan kita hati-hati terhadap kebijakan-kebijakan fiskal kita gitu loh. Karena ini nanti akan bisa memperparah situasi yang ada. Kita bisa terjadi krisis, defisit anggaran, bahkan bisa terjadi kegagalan pemerintah dalam anggaran seperti Sri Lanka gitu. Jadi jangan seenak-enaknya aja, apalagi kalau masyarakat nanti ini timbul semacam perlawanan, semacam ketidakpuasan, kemudian memprotes seperti di Pati, seperti di kasus-kasus yang lain. Jangan, pajak itu bukan target. Harus ada reformasi besar-besaran, karena ini pajak ini sudah salah arah kalau menurut saya seperti itu. Jadi apa sebenarnya pesan yang mau dikirim pemerintah kepada wajib pajak nih melalui kebijakan ini kalau menurut Pak Basuki? Target lah. Bahasa pajak ini saya katakan dari sejak 2010 dari hasil penelitian saya, pemerintah tidak punya yang namanya patokan. Pemerintah tidak punya yang namanya acuan, standar. Jadi pembangunan pajak itu tidak punya arah. Jadi kita sejak 83 sampai sekarang berapa tahun? 40 tahun lebih kita membangun pajak. Itu seperti berjalan di tempat. Kenapa? Tidak punya standar, tidak punya yang namanya pemahaman bagaimana kita membangun arah pajak ini. Jadi pajak ini akhirnya karena tidak punya patokan, dia artikan, diterjemahkan hanya pada target. Kalau target tercapai, dianggap sebagai prestasi. Kalau tidak tercapai, dianggap kegagalan, dianggap kebocoran. Tapi walaupun gagal maupun berhasil, dianggap kalau berhasil potensinya masih besar. Tahun depan dinaikkan dong. Tapi kalau gagal dianggap kebocoran, tahun depan harus dinaikkan, diperketat lagi gitu. Padahal di balik target itu, pemahaman target, berbagai kepentingan masuk. Kepentingan apa itu? Korupsi, kebocoran, penyimpangan. Terus
kepentingan apa lagi? Reputasi. Jadi seolah-olah pajak ini sebagai sebuah pencapaian, prestasi. Terima kasih rakyat Indonesia telah membayar pajak. Tahun depan diurang lagi dengan apa? Dengan target yang lebih tinggi. Tapi masyarakat sendiri penguatannya di mana? Tidak ada, tidak diperhatikan. Penguatan ekonomi di mana? Sembako terus naik, uang kita habis untuk bayar hutang. Di mana penguatan rupiah ini? Inflasi, lapangan kerja semakin menyusut, dan lain sebagainya, gitu loh. Makanya Bank Dunia mengatakan sistem kita, tata kelola pajak kita terburuk di dunia, dan kita menjadi negara termiskin. Bagaimana ironis, negara dengan luar biasa suburnya, di mana kita dikelilingi makanan, tapi menjadi negara termiskin di dunia. Ini kan suatu yang ironis, dan ini pasti ada yang salah dari sini. Ini yang harus kita evaluasi, harus ada reformasi terhadap sistem pajak yang dibangun sekarang ini. Baik. Gitu loh. Baik, Pak Basuki, kita undang pendengar ya. Ini juga sudah ada yang menunggu Pak Abdul di Lampung, dan buat Anda pendengar yang lain silakan di 0215869.000 atau Anda juga bisa komentar melalui pesan singkat WhatsApp di 0811806543. Sudah ada beberapa komentar yang masuk dari redaksi, tapi kita temui dulu Pak Abdul di Lampung yang sudah bergabung bersama kita. Selamat sore Pak Abdul. Sore Pak Basuki. Jadi salah satu ciri-ciri negara gagal adalah negara yang mengandalkan nasibnya, hidupnya, makannya, pembangunnya dari pajak, kan begitu. Sementara Indonesia sumber daya alamnya itu kalau dikelola benar-benar secara jujur, secara amanah dikelola, rakyat Indonesia nggak perlu bayar pajak kayak raya semua. Berarti kan di sini ada benang merah yang nggak pernah mau digali secara mendalam oleh para pemimpin negeri ini, kan gitu. Mau ambil gampangnya lewat pajak, merasa rakyat selesai, kan begitu. Itu negara-negara Eropa, pajaknya kan kecil-kecil, dia mengandalkan pajak paling cuma 20%. Kan gitu, makanya negaranya hebat semua, maju semua. Nah, kalau memang mau maju ya contoh dong negara-negara kayak di Eropa seperti itu, kan gitu, nggak nyusahin rakyat, kan begitu. Kebocoran sana sini masih tetap, kan gitu. Jadi ya inilah citra buruk Indonesia gitu. Kita ini seperti zaman kolonialis Belanda gitu. Masa negara masih mau ngandelin dari pajak, kan gitu. Pajak ini kan ajaran dari kolonialisme jam Belanda dulu, kan gitu. Diperes pajaknya, kan gitu, demi kepentingan kaum kolonial. Bahkan dari zaman feodal, dari zaman kerajaan ya, dengan kan, istilah upeti itu. Amnesti kan gagal kemarin tempo hari itu, zaman siapa tuh kita tahu semua. Gitu. Harusnya itu kan jadi pelajaran, kenapa harus dibuat lagi teks amnesti, kan gitu. Fokus aja kenapa ke sumber daya alam itu kan ya. Orang pemerintah kan punya kuasa loh gitu, punya aparat, punya kuasa, kok malah kalah dengan segelintir orang gitu loh. Orang cuma ngandelin dari Papua aja udah kaya semua kok rakyat negeri ini, kan begitu. Itulah jadi contoh buruk negeri ini seperti ini. Belum lagi yang lain-lain seperti yang disebutkan Pak Basuki tadi. Waduh, nggak karu-karuan. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Abdul di Lampung. Tapi saya mencoba konteksnya masih soal pajak ya. Jadi kalau menurut sekaligus tadi mengomentari Pak Abdul, Pak Basuki, jadi kalau bukan teks amnesti, apa kira-kira langkah konkret yang bisa diambil pemerintah untuk memperluas basis pajak? Gini Mas Warma. Jadi gini, saya kemarin memasukkan surat untuk audiensi dengan DPR. Saya memasukkan agar dilakukan reformasi. Jadi saya mengajukan sebuah draft rancangan membangun sistem pajak. Jadi kalau kita teruskan yang sekarang ini akan mengalami kegagalan terhadap negara ini. Ini akan mengerikan kalau menurut saya. Kita diperingatkan kalau mencapai sampai 42%, maka kita akan seperti negara Sri Lanka. Nah, jadi gini, yang harus dilakukan pemerintah, pertama harus melakukan reformasi. Karena pajak ini salah arah. Pajak ini ada ilmunya. Pajak ini bukan semena-mena hanya sebatas ditetapkan undang-undang selesai. Seperti kemarin, ada menteri kesehatan apa yang mengusulkan atau membuat draft undang-undang atas PPN gula. Alasannya cuma simpel, untuk mencegah obesitas. Bagaimana ini? Obesitas, gemuk, itu karena gula. Akhirnya penyelesaiannya hanya apa? Pajak dinaikkan atas gula. Apakah dengan menaikkan ini masalah ini selesai? Ini kan nggak masuk akal. Kebijakan-kebijakan seperti ini kan nggak sinkron.
Aneh gitu loh. Obesitas penyelesaiannya dengan menaikkan pajak. Padahal ini adalah barang strategis. Ini barang pokok. Kalau dinaikkan apakah ini mengurangi yang namanya makan gula? Kan enggak juga gitu loh. Jadi kebijakan-kebijakan yang sporadis hanya berpikir pada target itu harus dihapuskan. Itu yang kita tawarkan kepada pemerintah, kepada DPR. Nah, sampai sekarang saya belum dapat jawaban. Saya pengen audiensi untuk merancang sistem pajak yang benar sesuai dengan ilmunya. Nah, itu dari hasil penelitian-penelitian yang kita lakukan. Nah, seharusnya pemerintah harus punya yang namanya target. Jadi pajak, saya juga tidak setuju kalau pajak ini juga udahlah kalau gitu kita hapuskan, kita nggak bisa juga. Karena pajak itu bukan semata-mata pada target, tapi fungsi pajak adalah untuk pemerataan keadilan, pendapatan masyarakat. Kita masih jauh timpang. Orang kaya itu hanya di Indonesia itu mungkin hanya 1% ya menurut statistik gitu. Sedangkan yang sisanya itu adalah orang-orang miskin gitu loh, orang-orang kelas menengah dan miskin gitu. Jadi yang pasti begini, pajak harus dirancang ulang. Harus pemerintah itu tidak lagi menekan terus dengan ide-ide yang aneh-aneh lah, segala macam. Sekarang kita lihat rokok dikenakan cukai sampai setinggi-tingginya. 57 ya? Apakah dengan begitu terus pemerintah juga naik pajak cukainya? Terus apakah dengan begitu rakyat juga akan berkurang dengan rokoknya? Enggak. Akhirnya apa? Terjadi penyelundupan di Madura. Itu luar biasa. Home industri rokok itu luar biasa di sana. Itu bisa dalam sehari itu ribuan batang itu dihasilkan. Itu hanya skala home industry dan pemerintah dalam hal ini petugas pajak nggak berani masuk. Mereka takut itu. Kenapa? Di kampung-kampung Madura itu dijaga itu. Nggak bisa. Akhirnya apa? Sekalinya rokok itu dikirim ke Tangerang, dikirim ke daerah-daerah, baru dicegatin di sana itu. Ditangkepin baru itu. Konsumsinya tidak menurun, tapi penerimaan pemerintah dari pajak rokok malah semakin menurun, seperti itu kan? Sebenarnya kenapa? Karena penyelundupan gitu loh. Karena sistemnya yang dibangun juga lemah, rapuh. Jadi yang namanya kayak tax amnesty, digadang-gadang akan masuk data yang menjadi dasar untuk mengejar pengemplang pajak. Tapi yang jadi masalah itu sudah dilakukan. Loh, kantor pajak itu dari 83 itu sudah data itu dari mana aja ada kok. Pemeriksaan dari bank, dari mana aja, dan mereka punya yang namanya jalur-jalur undang-undang secara spesial. Mereka bisa masuk ke rahasia-rahasia yang memang dijaminkan oleh undang-undang gitu. Tapi apa yang didapat? Nggak ada apa-apa kok. Akhirnya diulang lagi dengan apa? Dengan alasan dibuatlah tax amnesty tahun 2016. Dari 1983 sampai 2016, berapa tahun itu? 30 tahun lebih. Artinya kan data itu sudah ada melalui apa? Pemeriksaan, melalui penelitian, melalui SPT. Belum lagi dari data-data yang masuk dari pantauan lembaga-lembaga lain, cross check dan lain sebagainya. Lah, sekarang diulang lagi dengan apa? Tax amnesty jilid 1 itu 2016. Sekarang kemana data-data itu? Jadi selama 30 tahun lebih Dirjen Pajak itu ngapain aja sebenarnya? Ini yang menjadi pertanyaan. Gitu loh. Sekarang mau diulang lagi dengan jilid 3, jilid 4, jilid 5. Semakin rusak kita membangun sistem pajak ini nanti. Rakyat sudah tidak percaya kepada negara. Belum lagi kita bicara tentang bagaimana masyarakat nyamannya hidup di negeri ini. Kalau kita kena masalah lapor polisi jadi uang. Kelakuan baik aja bayar kita. Semuanya uang. Di mana pajak kita? Kita tidak merasa nyaman. Kita tidak merasa terlindungi. Tanah, aset semua diambil. Semua menjadi rebutan gitu, dijarah habis-habisan. Kita bilang apa? Jadi di mana hadirnya negara ini? Padahal pajak kita bayar terus. Itu Mas Wara. Baik. Sudah ada pendengar lainnya juga bergabung bersama kita. Ada Pak Budi di Pamulang, ada Pak Lasro Marbun juga di Depok. Kita ke Pak Budi dulu ya di Pamulang. Harap bersabar Pak Lasro. Pak Budi silakan.
Selamat siang, terima kasih penyiar El Sinta dan terima kasih narasumber. Menarik sekali mendengar pembicaraan ini terkait juga pajak, Pak ya. Yeah. Tentu sebagai warga negara yang baik kan kita menginginkan juga pajak-pajak kita juga dikelola dengan baik ya. Nah ini saya beberapa tahun belakangan ini memperhatikan kalau baca-baca di media itu dengan dengan kita bergabungnya mau ke OECD, yaitu kelompok negara-negara maju ya gitu. Itu kayaknya dibanding-bandingkan tuh. Kalau negara-negara yang maju taxnya udah sampai 30-40%. Saya pikir kita nggak bisa disamakan seperti itu. Dan kayaknya kecenderungannya organisasi OECD dan negara-negara yang maju mendorong-dorong Indonesia untuk ke arah situ. Nah ini yang mungkin memerlukan kehati-hatian. Baik itu saya membaca waktu dari berbagai sumber dari berbagai media yang kayaknya sepertinya Indonesia tuh didorong seperti mau ke arah padahal nggak bisa, dan keuntungannya kita masuk ke OECD nggak bisa seperti kayak gitu. Mendingan kita nggak usah harus masuk ke OECD kalau tidak memberikan manfaat yang sebenarnya gitu, manfaat yang seutuhnya bagi rakyat. Demikian, terima kasih El Sinta. Baik, ditampung dulu Pak Budi di Pamulang, lanjut ke Pak Lasro Marbun di Depok. Silakan Pak Lasro. Sayang sekali terputus. Baik, silakan Pak Basuki ditanggapi Pak Budi di Pamulang tadi. Iya, jadi begini. Kita ini sebenarnya apa yang diinginkan ke depannya ini. Kita ini kan sebenarnya kadang-kadang seperti Menteri Keuangan pernah buat pernyataan bahwa utang kita aman katanya. Dibanding Jepang kita masih di bawah katanya. Secara rasio terhadap PDB-nya katanya gitu. Tapi yang jadi masalah bukan itu. Terus kita dibandingkan dengan Singapura. Tidak bisa gitu. Jadi Indonesia, sistem yang dibangun ini salah kalau menurut saya. Jadi secara perpajakan, pembangunan sistem pajak kita secara ilmu dan kaidah ilmu perpajakan itu salah arah kita itu. Jadi bahasa siapa ini yang bertanggung jawab atas pajak yang diartikan target? Ini yang jadi masalah. Jadi kalau kita hanya bicara pajak hanya pada target, itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Jadi preman aja sebenarnya, gitu loh. Sederhananya begitu aja. Ya buat apa? Karena pajak itu ada prinsip-prinsip yang harus dibangun. Ada yang namanya tata kelolanya, ada yang namanya penguatan-penguatan. Saya sendiri melihat di lapangan itu banyak perusahaan-perusahaan yang bergelimpangan, yang bangkrut itu sudah ribuan karena pajak, yang ketakutan, yang merasa udah nggak tenang lah tidurnya, makannya sudah udah stres. Di mana yang namanya negara ini hadir gitu loh, kalau membuat sebuah momok yang menakutkan gitu loh. Dan oknum-oknum di pajak ya di lapangan itu sangat-sangat arogan. Bisa seenaknya aja. Saya banyak sekali menemukan. Dan itu tidak bisa kita melapor gitu juga tidak mudah gitu loh. Dicari terus kesalahan-kesalahan atau alasan-alasannya. Jadi ini yang jadi masalah. Saya setuju. Jadi kita janganlah terlalu kita terlalu tinggi ya dalam ya kayak tadi untuk menjadi anggota OECD atau apalah gitu loh. Lebih baik ya kita tata dulu lah di dalamnya. Kita benahi dulu, terutama korupsi. Korupsi pajak ini luar biasa. Sampai sekarang pun semakin sulit untuk disentuh ya. Karena di dalamnya itu kayak semacam kekuatan yang tidak bisa ditembus gitu loh. Seperti kasus Rafael Alun. Rafael Alun itu kan sebenarnya apa? Itu harus dikorbankan. Kalau tidak, maka rakyat nanti akan terus mengorek-ngorek dan itu bisa membangun opini yang nantinya masyarakat akan melawan gitu loh. Tidak suka terhadap pajak. Karena apa? Padahal Rafael Alun di dalam kantor pajak itu ribuan orang-orang seperti Rafael Alun. Gitu loh. Yeah. Jadi itu hanya menjadi tumbal untuk menutup Rafael yang lalu, termasuk Rafael yang lain, termasuk Gayus. Gayus itu dijadikan tumbal untuk menutup yang lain-lain. Seolah-olah mereka sudah dihukum, mereka sudah kena, ya sudah selesai, bersih semuanya. Padahal itu masih berlangsung sampai saat ini. Sampai detik ini, dan itu 24 jam loh, bergerak loh.
namanya negosiasi, yang namanya tawar-menawar, itu terus bergerak gitu. Dari mulai yang KPP sampai dari mulai yang namanya AR itu di LP2DK itu SP2DK ya, surat permintaan penjelasan atas keterangan dan data. Itu sudah mulai tuh. Luar biasa tuh tekanan. Dan saya banyak menemukan itu orang-orang pajak yang cuman membawa selembar kertas. Itu bisa negosiasi. Karena apa? Karena masyarakat tidak tahu, masyarakat tidak paham. Iya. Masyarakat itu menjadi sebuah bahasanya tekanan itu satu arah. Kamu bayar pajak, kamu harus nurut kepada saya. Kalau tidak, maka kamu akan saya periksa, maka kamu akan kena sanksi lebih besar, maka kamu akan saya pidanakan. Itu bahasa-bahasa arogan para oknum. Iya. Siapa yang nggak takut seperti itu? Iya. Yang pada akhirnya menawarkan jalan keluarnya ya. Solusinya akhir dua kan? Saya bayar atau mengikuti keinginan dari si oknum. Tolonglah Pak. Sampai akhirnya banyak yang sampai bersujud, sampai nangis-nangis, sampai tolong menghamba dia. Saya menyaksikan sendiri kok itu. Akhirnya apa? Ya sudah. Ya terus terang ini nggak bisa ini. Tapi ya karena kita kita carilah jalan terbaiknya. Akhirnya begitu. Jadi bahasa-bahasa kemasan seperti ini, bagaimana untuk pemerintah untuk menghapus, untuk menghilangkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan gitu. Makanya saya itu di kesempatan ini saya kemarin masukkan surat kepada pemerintah untuk memberikan semacam usulan perbaikan sistem pajak kita. Tolong siapapun yang mendengar ini untuk bisa bergabung dalam gerakan pembenahan atas sistem pajak ini. Karena apa? Karena pajak ini bukan siapapun yang duduk dan dia menjabat menjadi seenak-enaknya aja. Sekarang masih tenang-tenang, sedetik kemudian sudah berubah itu. Gula kenain aja pajak. Cari alasannya. Sangat mudah untuk membuat kebijakan-kebijakan pajak. Kalau menurut saya itu salah. Gak bisa seperti itu. Gak bisa masyarakat apalagi di kondisi ekonomi yang serba sulit seperti ini terus ditekan dengan pajak. Yang diinginkan pemerintah ini apa? Ini yang harus pemerintah untuk lebih legowo, untuk lebih introspeksi, ya, supaya apa? Supaya jangan rakyat ditekan terus gitu loh. Itu Mas Farah. Baik, saya lanjut bacakan ini, cukup banyak komentar. Ada dimulai dari Pak Sony dulu ya. Oke, Pak Sony katanya, saya mohon masyarakat jangan terus dibebani dengan berbagai pajak. Pendapatan kami sangat lesu akibat penghematan tidak cermat katanya. Seharusnya APBN dibelanjakan untuk tepat guna, tepat jumlah dari sini, maka masyarakat tergerakkan ekonominya. Maka pajak pun bisa dibayar oleh rakyat. Oke, lanjut Pak Hasan di Subang katanya, pengemplang pajak seharusnya ditindak tegas oleh pemerintah. Mungkin menurut saya mental pemerintah dalam tanda kutip mentalnya kurang mantul. Kebijakannya terkesan alot, seperti keripik masuk angin katanya. Waduh, enak banget nih Pak, keripik, udah keripik keras masuk angin pula. Saya berharap pemerintah menciptakan suasana aman, nyaman, damai, sejahtera untuk kita semua. Celing, kata Pak Hasan di Subang. Narasumbernya keren habis, kata Pak Hasan. Lalu Ibu Naomi di Tangsel, bagaimana kalau merubah izin presiden tahun 1980-an yang mengizinkan USD disimpan di bank-bank luar negeri? Karena hasil ekspor semua parkir di sana, kata Ibu Naomi di Tangsel. Baik, sebelum saya lanjutkan, bacakan ini masih ada beberapa lagi. Sudah ada Pak Agus ternyata di Cibubur bergabung bersama kita. Ini pendengar terakhir ya, Pak Agus silakan. Selamat sore Bang Parma, Pak Basuki. Ya, silakan Pak Agus. Baik, Pak Agus. Ya, saya sepakat dengan telepon sebelumnya bahwa negara kita ini pemerintahnya gagal. Karena selama pajak itu dibebankan kepada rakyat, itu artinya pemerintah gagal mengelola sumber daya alam kita. Dan sepakat dengan narasumber bahwa karena sistemnya Pak yang salah. BUMN itu kan harusnya menginvestasikan dananya untuk mengelola sumber daya alam kita.
Tapi yang terjadi adalah sumber daya alam kita mungkin 60% dikelola dari perusahaan-perusahaan asing. Yang harusnya kita nikmati semua hasilnya, tapi itu kita berbagi dan mungkin lebih banyak dibawa keluar daripada dinikmati oleh rakyat kita. Jadi menurut saya justru hari ini kita harus belajar ke negara-negara di Afrika, bagaimana mereka benar-benar mengelola sumber daya alam mereka. Dan saya pikir itu 5 tahun ke depan, kalau tidak ada perubahan mungkin kita akan kalah langkah dengan negara-negara di Afrika. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Agus di Cibubur. Silakan ditanggapi Pak Basuki. Iya. Jadi gini, Mas Warman, Indonesia ini negara sangat kaya raya. Saya berkali-kali bilang, kita ini dikelilingi makanan, tanah kita subur, sumber alam kita itu sangat luar biasa, dari emas, nikel, timah, sampai kayu, semuanya itu sumber kekayaan. Siapapun yang dekat Indonesia pasti jadi kaya. Belanda menjadi negara terkaya di zaman itu. Kemudian siapa? Malaysia, Singapura. Singapura punya apa? Mas Singapura nggak punya apa-apa. Yang menggerakkan itu adalah dari Indonesia gitu loh. Jadi kenapa negara lain bisa begitu kayanya menjajah Indonesia, menguasai Indonesia, sedangkan Indonesia sendiri menjadi merana gitu, rakyatnya miskin, susah makan, menjadi negara termiskin di dunia. Sudah, kita tidak usah berdebat panjang lebar, ada yang salah atas negara ini, gitu loh. Jadi Presiden Prabowo tolong untuk melakukan reformasi terhadap pajak ini. Jadi pajak ini jangan lagi diteruskan dengan bahasa-bahasa macam-macam lah. Selama pajak itu masih diartikan target dan rakyat hanya sebagai objek, kalau saya katakan sebagai objek apa? Objek sapi perah lah kalau mau diteruskan lagi, itu sudah salah. Dalam undang-undang dikatakan masyarakat adalah subjek yang harus diberdayakan, yang harus dibangun kesadarannya. Tapi yang ada tekanan ini berubah menjadi tekanan kepada oknum, kepada negara, mengatasnamakan undang-undang, mengatasnamakan hukum. Ini yang menjadi sangat-sangat mengerikan. Dan masyarakat tidak pernah mendapatkan hak-haknya. Ini yang saya katakan harus dilakukan reformasi terhadap masalah pajak ini. Saya pikir itu kesimpulannya. Jadi saya pikir kita harus coba untuk lebih bijak melihat permasalahan ini. Jadi Pak Presiden tolong untuk lebih memperhatikan masalah ini. Dan Intak sendiri sudah mengajukan sebuah usulan audiensi baik ke Presiden maupun kepada DPR untuk audiensi untuk memaparkan hasil temuan, hasil penelitiannya terkait masalah pajak ini. Harus ada reformasi terhadap masalah pajak ini. Jadi kita harus tata ulang kembali atas masalah pajak. Karena pajak ini mengalami kegagalan. Saya dapat simpulannya seperti itu. Baik. Gitu. Saya lanjutkan ya, baca komentar. Ini cukup banyak ini komentar yang masuk. Pak Dinar di Depok, amnesti untuk urusan pajak ini seharusnya pemerintah harus introspeksi diri. Kenapa rakyat tidak bayar pajak? Karena mahalnya pajak dan denda pajak itu terlalu tega kepada rakyat katanya. Maka amnesti pajak disertai penurunan pajak minimal 50% baru rakyat baru mau bayar pajak. Pernyataan menteri itu jangan terlalu latah. Ingat, kejadian demo ricuh kemarin itu cukup menjadi evaluasi harusnya bagi pemerintah, kata Pak Dinar Depok. Lanjut Pak Herianto. Maaf, yang tidak bayar pajak jauh lebih besar di daerah kecil katanya, di mana staf pajak malas sampai sana karena jalan yang tidak mendukung, transportasi terbatas. Jadi jangan selalu lihat yang atas. Yang atas sudah lebih taat pajak karena sering diperiksa katanya. Tolong lihat data lebih komprehensif, kata Pak Herianto. Selanjutnya ada Pak Kakak, petugas pajak itu cuma berani menekan perusahaan dan masyarakat kecil, sedangkan perusahaan besar dan para pejabat korup tidak ditekan alias dibiarkan saja. Dibiarkan saja sehingga ya Pak Kakak ya, dicincaikan saja. Seperti itu biasanya yang terjadi ya dari kasus-kasus yang sebelumnya. Lalu ada Pak David di Tangerang Selatan, memberi amnesti pajak bagi pengusaha besar sementara rakyat kecil dipajaki, ketat menciptakan ketidakadilan dan menegaskan kesan feodal modern. Negara ini fair untuk yang kaya dan punya relasi birokrasi. Yang miskin cuma bisa menatap dan memaklumi nasib, katanya. Lanjut Pak Eka, berlakukannya
Cortex sejak 1 Januari 2025 dan sampai dengan saat ini sistem Cortex masih tidak berfungsi dengan semestinya. Minggu lalu saya membuat unifikasi, hasilnya amburadul sehingga saya menjadi bingung. Sosialisasinya oleh DJP tidak maksimal, kata Pak Eka. Lanjut Pak Hasan di Subang katanya, Bang Parma memang host yang sangat terlalu memuji nih Pak. Terima kasih ya Pak Hasan di Subang, terima kasih. Terakhir Pak Edi Wijaya, kebocoran di atas 2000 T yang harus dikejar-kejar, kata Pak Edi Wijaya. Silakan ditanggapi. Sekaligus closing statement ya dari Pak Basuki. Silakan Pak Basuki. Ya, jadi begini, teks amnesti ini janganlah untuk diterbitkan lagi karena terbukti jilid 1 dan 2 itu gagal. Kemudian karena begini, banyak pejabat-pejabat kita itu yang memutar uangnya itu di negara-negara lain karena bunga dan lain sebagainya, bahkan di negara-negara tax haven bebas pajak. Itu kan awal tax amnesty itu menyasar kepada uang-uang korup, uang-uang yang ditaruh di negara-negara tax haven, sehingga mereka bisa membawa uangnya itu kepada Indonesia gitu, balik ke Indonesia gitu. Jadi banyak, Mas Warma, pejabat-pejabat kita, orang-orang kaya kita itu yang menaruh uangnya di negara lain, dan mereka itu seolah-olah punya perusahaan, padahal enggak, mereka hanya sewa satu tempat dan mereka itu seperti punya perusahaan cangkang yang ditaruh di luar negeri, seolah-olah berbisnis, tapi sebenarnya cuma mindahin uang aja dari satu tempat ke tempat lain untuk dapetin bunga, untuk bisa menghindarkan pajak, untuk dan lain sebagainya. Jadi uang itu adalah diperolehnya dari Indonesia, korupsi dari Indonesia, tapi dibawa keluar gitu. Itu banyak sekali itu kejadian itu. Jadi, tapi itu tidak mengena, sasaran tax amnesty itu tidak mengena di jilid 1. Nah, sekarang mau diulang lagi. Jadi saya pikir ini tidak bisa. Jadi sekarang apa kesimpulannya? Kesimpulannya saya katakan lagi bahwa sistem pajak yang dibangun pemerintah sudah mengarah pada kegagalan. Jadi pemerintah untuk bisa melakukan reformasi terhadap sistem pajak. Nah, Intak punya hasil penelitian dan kita sudah mengajukan draft itu kepada DPR maupun Presiden. Tolong untuk ini diperhatikan gitu loh. Karena ini untuk perbaikan masa depan bangsa Indonesia. Kalau ini bisa diperbaikan, saya jamin negara ini asal kuncinya cuma amanah, akan cepat mengembalikan kondisi yang normal. Ekonomi kita akan semakin bagus, semakin kuat ke depannya. Kalau memang ini kita berpegang kepada amanah rakyat, kepada bangsa ini, sudah kita tinggalkanlah masa lalu itu. Seperti itu Mas Warman. Baik, luar biasa ya. Pak Basuki, terima kasih waktunya sudah bersama Elsinta di kesempatan sore hari ini. Sukses selalu Pak Basuki. Selamat sore. Makasih, sore. Pendengar, pemimpin sekaligus pendiri Indonesia Tax Care atau Intak, Basuki Widodo. Elsinta News and Talk.